Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, video kali ini saya akan mencoba untuk membahas bagaimana kita menyelesaikan job sheet ketiga dan job sheet keempat pada mata pelajaran gambar teknik untuk siswa-siswa saya yang ada di SMK Negeri 29 Jakarta, khususnya jurusan Electrical Avionik. Nah, di job sheet ketiga dan job sheet keempat pada semester kedua ini, kita akan membuat sebuah rangkaian skematik dan board pada menggunakan software Eagle. Nah, untuk software Eagle-nya, aku udah menyediakan mentahannya di Google Classroom. Tapi kalau misalnya kalian mau download dan caranya sendiri untuk versi yang terbaru, silahkan. Karena saya masih menggunakan yang versi ke-7. Kemudian, di job sheet ketiga dan job sheet keempat ini ada saling berkaitan. Jadi job sheet ketiga kalian ditugaskan untuk membuat skematiknya aja, di job sheet keempat kalian membuat boardnya. Jadi saling nyambung. Dan pada dasarnya rangkaiannya sama, yaitu rangkaian alarm. Nah, rangkaian alarm ini adalah rangkaian detektor gelap yang dapat digunakan untuk menghasilkan suara alarm ketika cahaya di dalam ruangan gelap gitu. Rangkaian ini menggunakan IC timer NL555 dengan LDR sebagai sensor cahayanya. Nanti kita akan menggunakan beberapa komponen yang udah ada di dalam library Eagle yang gampang cari aja. Nah, resistor variabel yang bakal kita pakai itu jenis trim port. Jadi bukan jenis potensiometer. Kalau potensiometer itu gede. Nanti aku bakal tunjukin di videonya, di foto di video. Kemudian kapasitor ini yang ukuran 1000 picofarad, itu ukurannya sekitar 5 mili lebarnya. Jadi kecil juga. Terus kita pakai buzzer yang kecil juga, LDR pun yang kecil. Jadi semuanya kita pakai yang komponen yang kecil-kecil. Karena ini komponen yang kecil-kecil, maka dibuatlah beberapa peraturan nanti buat di board, yaitu kita pakai ukuran PCB-nya cuma 5 x 5 cm. Nah, buat job sheet pertama kita cuma disuruh buat kayak skematik doang dengan menggunakan Eagle. Nah, sekarang kita coba langsung ya. Dan jangan lupa buat file Eagle-nya itu pakai nama lengkap underscore kelas. Oke, jangan lupa. Jadi kita mulai aja. Kita file, pilih skematik. Nah, dirapiin dulu. Nah, yang pertama-tama kita bakal add komponen. Kita pakai tools ini ya, tools yang di sebelah kiri. Ini tools add. Nah, di tools add ini kita bisa nambahin komponen. Nah, buat biar gampangnya kita tambahin komponen sesuai sama yang ada di sini ya. Oh ya. Saya lupa memasukkan komponen utamanya itu ICNE555. Jadi pertama kita masukin aja dulu, ketik NE555, maka kita akan mendapatkan ini. Kita taruh, klik di sini, kita bisa zoom. Cara ngezoom itu bisa pakai ini, ataupun pakai kalau kalian pakai mouse, kalian bisa menggunakan yang barnya itu. Nah, kemudian kita tambahin lagi komponen resistor. Kalau misalnya kalian udah pakai search ini, terus kan bakal hilang tuh komponen-komponen lain. Kalian hapus dulu. Habis kalian hapus, kalian pencet enter. Setelah kalian pencet enter, bakal nongol lagi semua komponen yang tadi di awal ada. Nah, di sini kita bakal cari resistor. Caranya kalian klik di mana aja, terus kalian pencet R sampai ketemu tulisan resistor. Nah, ini dia. Oke. Sebelumnya Ibu lupa memesankan bahwa kita akan menggunakan simbol-simbol yang standar US gitu. Jadi bentuknya tuh kayak geregi gitu resistornya. Kalau misalnya
Eropa itu kan bentuknya kotak. Kita bakal pakai yang American symbol. Nah, resistor pertama itu saya menggunakan, nah di sini tuh kan ada banyak bentuknya, terus tapi di bagian boardnya bakal bentuknya beda-beda. Nah ini tuh sebenarnya dipengaruhi oleh wattnya, jadi gede resistor itu sendiri dan panjang lubangnya nanti di board gitu. Nah kalau ini nih, kalau yang ini kalian bisa lihat gridnya tuh 5 mm, artinya dari titik satu ke titik lain itu cuma 5 mili jarak kakinya. Nah saya biasanya menggunakan yang ini, yang jarak kakinya itu 1 cm 10 mili, jadi 1 cm dari titik satu ke titik lain itu 1 cm. Biasanya saya pakai yang ini gitu. Kalau yang ini berarti sekitar 1,2 cm, ini 1,5 cm. Jadi ini ya apa namanya, bisa kita lihat dari ini nih keterangan di gridnya. Kita pakai yang ini aja, yang 1 cm. Nah, di sini R1 itu adalah 100K, ada di bagian atas, kita ikutin aja. Ini R1, R2 nya ada di sini. Nah, buat ngerotate atau miringin atau muter komponen ini kan vertikalnya, ini kan horizontal, nih vertikal ya, ini kan horizontal nih, kita mau jadiin vertikal, kita tinggal klik kanan pada mouse, klik kanan dia langsung rotate sendiri. Kita klik kanan di sini, kita jadiin R2. Nah R3 nya ini bukan bentuk resistor biasa, tapi resistor variabel, dan kita udah tadi janjian pakainya yang trimport, jadi kita cari di trimport, jadi di P ini ada potentiometer, tapi kita jenisnya trimport, jadi yang kecil. Nah kita kan pakai yang US ya, jadi kita pakai yang ini guys. Nah jenis yang dipakai itu, nah kalau potentiometer itu dia lurus, kalau misalnya lurus kayak gini kakinya. Kalau kita pakai yang tadi saya bilang apa, kalau trimport itu bentuknya segitiga kayak gitu kakinya, kita lurus. Kita pakai di sini. Kemudian udah ada ini, terus kita pakai cari buzzer. Kita cari buzzer, kita langsung ketik aja buzzer. Di sini ada beberapa jenis. Kita bakal pakai buzzer yang ukurannya itu nggak terlalu gede, karena emang buzzernya kita bakal pakai buzzer yang kecil. Nih. Yang kakinya ada 2, positif negatif dong gitu. Yang mana ya? Oke, kita pakai yang ini. Cari lagi. Kita pakai yang ini. Geser. Ini kan positifnya di atas. Di sini ada positif negatifnya. Ini positif kaki 1. Jadi arahnya kayak gini. Terus kita ada kapasitor. Kapasitor itu ada di bagian resistor juga. Jadi kita cari di R lagi, resistor. Di resistor di sini ada kapasitor. Ingat kita pakai yang versi US. Jadi kita pakai yang simbol Amerika. Nah, tadi kan kita di sini ada nih ukuran gridnya. Itu jarak antara kaki itu 2,5 mm. Dan komponennya itu di outline, di layout tuh bakal berapa di sini. Jadi ada yang 4x5, ada yang 3x5, ada yang 2x5. Nah, ini tuh emang kecil banget. Jadi kita pakai yang ini, yang 3x5 mili. Sebenarnya dia yang ini, cuman kita bikin agak lebar dikit aja, nggak apa-apa. Nah, taruh di sini.
Kalau misalnya kalian mau digeser bisa digeser gini ya. Ini udah, sekarang tinggal pakai LDR. Nah, LDR-nya kita bisa pakai foto sensor aja, P. Cari di P, foto sensor. Nih, foto sel. Foto sensornya kita pakai yang ini. Yang 5. Karena kan mirip juga kakinya gitu ya. Di sini kita taruh. Terus ini udah. Nah, baterai itu nanti kan bakal dikonektorin. Nah, konektor baterainya itu kita bakal pakai Conmolek buat kakinya. Nih, Conmolek. Nanti saya akan kasih tahu gambaran Conmolek itu kayak apa di video. Nih, Conmoleknya yang 2 pin. Biar gampang, kita bakal nge-rename semuanya. Ini R1 tetap, R2 tetap, nih jadi R4. Ya. Terus ini jadi C1 udah. Ini R3 bener. Terus mana lagi? Ini baterai. Kita ganti jadi VCC aja. Terus K1 ini. Udah, sekarang kita kasih value-nya. R1 itu 1000K. 100K. 1000 sih. R2 itu 1 mega. Terus R3 itu 1K. Ini LDR, kita tulis LDR. Terus ini 1000 picofarad. Ini adalah buzzer. Kita tulis buzzer. Terus ini selesai, semua komponen udah ada. Sekarang tinggal kita sambungin. Kita zoom out dulu, nah dikit. Setelah zoom out, kita sambungin. Jadi pertama kita sambungin dulu yang di bagian atas saja. Yang pertama ini tuh nyambung ke kaki 4. Ini VCC ke 100K. Dari 100K ini nyambung ke LDR. LDR ini nyambung ke ground. Groundnya juga nyambung ke kaki sini. Nah, ini adalah ground VCC 2. Kalau misalnya kalian ngerasa salah, kalian bisa pakai CTRZ ya. Ini ke kaki 1. Tapi nyambung juga sama mereka, tapi biar panjangnya sama, disamain dulu panjangnya. Nah, oke, disambungin. Jadi kayak ada pemberitahuan gitu kalau mau disambungin. Terus kaki 2 sama kaki 6 nyambung. Kita sambungin dulu kaki 2 sama kaki 6. Ini R2 tuh bakal nyambung ke sini. Ini nyambung ke sini. Terus nyambung ke kaki 3. Kaki 3 itu nyambung ke R3. Keluaran R3 nyambung ke buzzer. Terus ke ground. Ini kaki 2 potensiometer nyambung ke kaki 3. Terus dari sini disambungin ke disambung dikit, nyambungin ke bagian sini. Nih, nyambung sini. Oke. Kemudian kita sambungin lagi 8 itu nyambung ke sini. 4
tripodnya itu nyambung ke sana di bagian sini ya, jadi kayak gini. Nah ini kan agak ribet, kita turunin biar rapi. Nah ini udah semua nyambung, tinggal kita tambahin junction. Jadi kayak semua titik pertemuan itu kita kasih junction biar meyakinkan kalau dia itu nyambung. Semua bagian yang nyambung ya. Kalau ini kan nggak nyambung, jadi jangan dikasih junction. Nah, terus setelah itu kita bisa mastiin kalau semuanya itu udah terpasang dengan klik komponen terus kita goyangin. Jadi kayak kita nggak tahu benar-benar udah nyambung gitu. Nah ini juga udah nyambung. Nanti biasanya kalau nggak nyambung dia akan putus gitu. Jadi kalau nggak nyambung tuh bakal kelihatan di sini. Ini semua nyambung. Alhamdulillah. VCC positif nih yang negatifnya. Setelah itu kita bakal save file, save as. Nah di sini kalian bisa tulis nama kalian, misalnya nama kamu cantik banget gitu, tapi karena udah ada di situ kita ganti jadi kayak nama lengkap underscore kelas ya, kayak gini. Kalau udah di save, jadi deh tugas pertama. Nah kalian bisa pencet file, terus kalian export buat bikin image. Nah di sini ada monokrom, itu berarti nanti gambarnya jadi hitam putih. Enggak, kita gambarnya tetap berwarna. Jadi browser di tempat yang kalian mau save, tulis tadi nama lengkap kalian nih. Nah gini aja, gitu ya. Jadi filenya nama lengkap kelas, save. Nah ininya ganti jadi resolusinya 300, pencet OK, window aja, OK. Nah nanti akan menghasilkan dua file. File pertama bentuknya gambar PNG ini, picture. Yang satu bentuknya skematik. Jadi dua file inilah yang kalian kumpulkan untuk job sheet yang pertama, yaitu job sheet membuat skematik. Lanjut kita bakal buat layoutnya. Layoutnya itu adalah job sheet keempat. Jadi di job sheet keempat kalian diminta untuk membuat layout dari hasil skematik yang tadi ada di job sheet ketiga, tapi dengan peraturan yaitu ukuran PCB-nya itu hanya boleh 50 x 5 cm, tapi boleh lebih kecil, tapi nggak boleh lebih besar. Terus nanti kita save image lagi bentuk PNG. Nanti dikumpulinnya ada file boardnya, ada file picture-nya. Kita bakal mulai ya yang membuat ini kan tadi udah kita buat skematik nih, skematik ya guys. Nah sekarang kita bikin board. Cara bikin boardnya dari file skematik ini tinggal kita klik di bagian ini nih, generate atau switch to board. Nah kalau misalnya boardnya belum bikin, kita bakal ditanya mau bikin nggak gitu. Kalau soalnya boardnya belum ada nih, oke, kita bakal bikin board dari dia. Nah tadi kan ada peraturan nih, peraturannya itu adalah PCB-nya maksimal 5x5. Cara biar kita tahu kalau ukuran PCB-nya 5x5 itu caranya gampang. Pertama kita view ke grid, kemudian dari grid ini kita pilih on display-nya tuh dikelihatanin, terus ganti ke milimeter, kita ganti 10 mm. Kenapa 10 mm? Because 10 mm itu kan 1 cm, jadi kita bakal gampang lihatnya. Jadi satu kotak ini bernilai 1 cm. Kalau kita butuh 5, kita pilih ke tools move, kita pindahin nih, kita hitung kotaknya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini juga 5. 2, 3, 4, 5. Nah kira-kira PCB-nya tuh ukuran segini doang. Nah kalau misalnya udah selesai, kita harus
balikin lagi tuh, jangan sampai satu senti. Kenapa? Karena kalau misalnya kita stay gitu nih, lihat ya, kalian perhatiin komponennya juga bakal bergerak itu per 1 senti gitu. Nah kan kalau per 1 senti nanti ribet ya, aturnya nggak rapi. Maka kita ganti lagi di sini, kita offin lagi displaynya, terus kita ke finite. Jadi nanti kita bisa ngegerakin komponen itu lembut gitu, jadi bebas bergerak kayak gitu. Nah kalau udah, kita bakal pindah-pindahin komponen ini dan mulai membuat layout. Oke, kita bakal fokus bikin boardnya. Pertama-tama kita bakal geser semua komponen-komponen ini ke dalam PCB-nya. Di sini bisa kalian arahin aja, kayak dicari yang paling cocok gitu buat arahnya mereka. Kalau udah ngerasa pas, kalian bisa langsung bikin jalurnya. Di sini kalian pilih tools, terus weight-nya pakai 0,8. Kira-kira kayak gini. Pakai 0,8 biar nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Jadi kalau misalnya kalian pakai 0,4 tuh kecil banget, tipis banget garisnya. Kalau misalnya di dilarutin atau dibikin PCB-nya tuh nanti kayak jalurnya tuh ketipisan, bisa putus. Kalau misalnya kalian pengen yang lebih gede lagi juga bisa gitu, yang satu. Tapi biasanya aku pakai yang 0,8 sih. Jadi kalian pakai yang 0,8 aja. Kita bisa pilih di sini tuh ada jenis-jenisnya. Kalian bisa klik atau kalian tinggal klik kanan. Jadi tuh pas klik kanan dia juga otomatis pindah ya. Nah ini tuh bisa ngeliat tuh, kalian bisa bentuknya agak round, bulat gitu, atau kalian bisa bener-bener lancip-lancip, atau yang agak ini miring. Nah aku lebih suka yang ini. Sekarang kita bisa bubuhkan nama kalian. Jadi kan di sini ada nih, di job set keempat diminta untuk bubuhkan nama kalian gitu, nama kelas di PCB. Kita bisa pakai teks, terus tulis nama lengkap. Oke. Kalau misalnya mau langsung nama lengkap, terus pakai shift enter, kelas 10 EA 3 misalnya. Nah di sini aku taruh
setelah itu biar lebih rapi lagi, biasanya aku pakai ini Polygon. Sorry, pakai Polygon tidak mau menyambung. Wait. Dia tuh harus nyambung gitu sih. Nah, terus di isolate ukuran 0,8. Kita pencet, kita pilih ini red. Ini kan agak tipis banget ya. Kita ulang. Isolasinya kurang gede. Di 1,2 juga. Namanya hilang dong. Nah, oh my god, ininya belum kena nih, kan jadi Z. Lupa guys. Ini step ulang. Nah, jadi nanti yang dikumpulin itu bentuk board ininya, kita file save as di gambar teknik, ini nama lengkap, kelas, board, oke, save. Kemudian kita pilih di sini nih ada namanya tools di bagian apa nih, layer setting. Di sini ada banyak layer. Nah, kita itu mau bikin boardnya tuh biar bisa dicetak jadi PCB, maka semuanya dinonin dulu. Kita pakai yang button, pad, terus dimension. Oke. Nah, ini nih yang bakal kita cetak, bentuk picture, export image di monokromin, jadi warnanya tuh hitam putih di folder yang sama, tulisannya board. Pilih 300 ya resolusinya. Oke. Terus buat tata letak layout komponennya, kita pilih semua, tapi bottomnya jangan dipilih. Nah, maka bentuknya adalah tata letak layoutnya. Kita pilih image, jangan monokrom, jadi tetap berwarna. Terus pilih tulisannya layout komponen. Save. Oke. Nah, setelah selesai, kita bakal lihat di file sini kalau kita itu punya beberapa file ya. Jadi kita punya dari job sheet
3 itu kita dapat ini 2 file yang dikumpulin. Nah, job set keempat itu kita punya file board sama 2 file picture. Jadi ada 3 file yang dikumpulin untuk job set yang keempat. Kira-kira kayak gitu, gampang kan? Jadi si job set 4 ini udah selesai ya. Ada file board, ini file board, terus ada 2 picture PNG untuk layout. Ini layout komponen yang berwarna dan layout jalur yang monokrom. Sekian, terima kasih. Selamat mengerjakan.